Halo, selamat malam. Saya Herlina Rahab, mahasiswi dari Universitas Siber Indonesia jurusan Manajemen. Kali ini saya ingin berdiskusi terkait dengan bidang teknologi yang dimana berkaitan secara langsung dengan mikroekonomi Indonesia. Dimulai daripada terkait dengan bagaimana landasan hukum yang ada di Indonesia, dan juga bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ada di Indonesia, peran dan fungsi dari KPPU itu sendiri, juga terkait dengan kondisi persaingan usaha di Indonesia di tahun 2025 ini. Serta kita akan nanti studi kasus nyata dan juga di akhir presentasi mengenai kesimpulan yang akan kita berikan nanti. Dalam persaingan usaha merupakan faktor kunci dalam perkembangan ekonomi sebuah negara. Persaingan yang sehat mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat pada tentunya. Namun, pada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa kita dengar KPPU sebagai lembaga independen untuk menjaga fairness dalam dunia bisnis. Landasan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang ini lahir pasca krisis tahun 1998, yang dimana dipengaruhi oleh komitmen Indonesia dengan IMF untuk membangun regulasi anti monopoli, di mana prinsip demokrasi ekonomi dalam pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 menjadi landasan filosofis dan menekankan efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen. Dalam terbentuknya KPPU ini dibentuk dalam keputusan Presiden pada tahun 99 nomor 75 sebagai lembaga independen. Kedudukannya unik karena berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi memiliki kewenangan kuasi judicial. Hal ini memungkinkan KPPU bertindak cepat dan spesialis dalam menangani kasus persaingan usaha tanpa harus menunggu proses panjang di pengadilan. Bagaimana peran dan fungsi sebenarnya KPPU di Indonesia? Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, KPPU memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, pengawasan terhadap praktik kartel, monopoli, dan penyalahgunaan yang dominan. Saya maksud adalah penyalahgunaan posisi yang dominan, ya. Lalu, peran dan fungsi KPPU sendiri yaitu dalam penyelidikan serta pemeriksaan dugaan pelanggaran. Jadi kalau selama dalam proses dugaan dan penyelidikan itu masih dilakukan KPPU. Setelah itu KPPU juga berfungsi dalam penindakan berupa sanksi administratif. Jadi KPPU bisa memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha secara langsung tanpa menunggu dalam proses hukum normatifnya. Selanjutnya, KPPU juga dapat merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah, dan juga KPPU dalam memberikan advokasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan juga pemerintah. Bagaimana sih kondisi persaingan usaha di Indonesia saat ini di tahun 2025 ini? Sebagaimana kita ketahui, persaingan usaha sangat ketat sekali dengan digitalisasi dan globalisasi. UMKM menunjukkan prospek positif tetapi masih menghadapi tekanan dari pemain besar. KPPU menargetkan peningkatan indeks persaingan usaha dari 4,95 menjadi 6,33
agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%. Hal ini menegaskan bahwa persaingan sehat adalah syarat mutlak bagi berkelanjutannya ekonomi Indonesia. Lalu tantangan apa yang ada di era digital saat ini bagi pelaku usaha yang ada di Indonesia? Pertama, bagaimana tantangan terkait dengan dominasi platform digital? Seperti kita ketahui, ada beberapa platform digital yang sangat monopoli ya dalam harga, dalam pencarian, promosi, dan juga perjanjian dengan supplier. Hal ini menekan UMKM dan membatasi pilihan konsumen. Seperti yang kita ketahui, ada satu platform digital shopping yang dimana sangat memonopoli dalam hal algoritma promosi eksklusif yang tanpa disadari oleh penikmat atau konsumen yang ada di Indonesia. Tantangan kedua di dalam era digital kali ini adalah mengenai praktik harga yang tidak sehat atau predatory pricing dan diskriminasi data. Yang dimana platform digital mampu memanfaatkan data konsumen untuk melakukan diskriminasi harga atau menjual produk di bawah harga pasar demi menyingkirkan pesaing kecil. Praktik ini merugikan pelaku usaha lokal dan mengganggu persaingan sehat. Seperti yang kita ketahui, salah satu contoh misalnya sebuah pelaku usaha besar, dia menjual ke beberapa supplier, vendor dan segala macam. Tetapi dia punya kemampuan dalam memanfaatkan data konsumen. Ternyata data konsumen mereka lebih suka dengan harga yang seperti ini. Setelah itu, perusahaan besar ini atau pelaku usaha besar ini memberikan solusi kepada konsumen secara langsung, dari pemain besar langsung ke konsumen, sehingga ini dapat mematikan para pelaku usaha-usaha kecil. Dan tantangan berikutnya adalah keterbatasan regulasi dan pengawasan. Tentunya ini adalah masalah yang sangat perlu diperhatikan sekali di Indonesia, yaitu terkait dengan regulasi persaingan usaha yang ada di Indonesia masih beradaptasi dengan perkembangan teknologi. KPPU menghadapi tantangan dalam menguasai transaksi digital lintas platform dan lintas negara. Tanpa penguatan regulasi yang jelas, praktik monopoli digital sulit ditindak secara efektif. Untuk itu, saya akan memberikan satu studi kasus kartel tiket pesawat. Sebenarnya ada beberapa studi kasus yang ada di Indonesia yang bisa kita jabarkan, dan itu sangat dalam keseharian kita bisa temukan. Tapi saya akan berikan satu contoh terkait dengan kartel tiket pesawat, yang dimana sanksi tegas dari KPPU kepada 7 maskapai penerbangan yang diduga terlibat kartel tiket travel agent terimbas, ikut dipanggil juga. Kasus kartel tiket pesawat di Indonesia ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan konsumen. Jadi sejak tahun 2019, KPPU mulai melakukan investigasi terhadap dugaan adanya kartel harga tiket pesawat kelas ekonomi yang dilakukan oleh 7 maskapai. Tentunya di tahun 2024 ini terlihatlah tiket pesawat kita lebih mahal dibandingkan beberapa negara lainnya. Ketahuanlah ada kartel di sana dan diperbaiki oleh pemerintah Indonesia setelah proses hukum tahun 2022 dalam penguatan putusan KPPU menyatakan bahwa ketujuh maskapai ini terbukti melakukan kartel. Maka Mahkamah Agung memerintahkan agar maskapai melaporkan kebijakan harga yang berpengaruh terhadap masyarakat kepada KPPU. Namun, meskipun sudah ada putusan hukum, praktek kartel ini masih berlanjut hingga tahun 2024, bahkan 2025. KPPU kembali memanggil maskapai tersebut dimintai keterangan terkait kebijakan harga tiket. Inilah yang dimaksud dengan permasalahan yang harus kita hadapi, yaitu regulasi yang tidak jelas di Indonesia. Kesimpulan bincang teknologi kita hari ini adalah sebagaimana yang tadi kita sempat diskusikan, bahwa keberadaan KPPU sangatlah penting dalam menjaga iklim usaha sehat yang ada di Indonesia. Dengan landasan hukum yang jelas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, KPPU berperan dalam pengawasan, penyelidikan, dan
praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Tetapi di era digital, tantangan semakin besar. Dominasi platform online, praktik harga tidak sehat, dan keterbatasan regulasi. Tentunya, salah satu contoh kasus nyata seperti kartel tiket pesawat yang menunjukkan bahwa praktik persaingan tidak sehat masih terjadi hingga kini. Sehingga pengawasan KPPU harus diperkuat dengan regulasi yang jelas, fungsi dan tujuan dari KPPU tersendiri dari sistem yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Itu saja dari saya, Herlina Harahap. Terima kasih. Selamat malam.